Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Danang Teguh Purnama. Saya dari kelas T18D6. Di video kali ini saya akan melakukan untuk membaca normal atau membaca dengan jelas. Dan yang kedua yaitu saya akan membaca dengan cepat. Untuk membaca normal sendiri saya akan membaca di halaman 161, dan untuk membaca cepatnya saya akan membaca di halaman 162. Baiklah, yang pertama saya akan membaca normal terlebih dahulu. Ada beberapa aspek yang menjadi penekanan sekaligus sebagai teknik untuk menelusuri bahan bacaan. Hal tersebut akan menjadi penuntun bagi pembaca untuk mudah mengenali, mengetahui, memahami, dan memperoleh sejumlah informasi yang dianggap penting dalam bahan bacaan. Di antaranya adalah yang pertama, menentukan ide pokok seperti ide pokok buku keseluruhan, ide pokok bab, ide pokok bagian bab atau subbab, dan ide pokok paragraf. Yang kedua, mengetahui ide pokok paragraf seperti di awal paragraf, di akhir paragraf, di awal dan akhir paragraf, dan ada di seluruh paragraf. Yang ketiga, mengenali detail penting seperti ditulis kursif atau huruf miring, digaris bawahi, dicetak tebal, dibubuhi angka-angka, dan ditulis dengan menggunakan huruf A, B, dan C. Selain itu, menggunakan kata kunci penuntun seperti ungkapan penekanan, kata yang mengubah arah, kata ilustrasi, kata tambahan, dan kata simpulan. Yang keempat, membaca secara kritis seperti mengerti isi bacaan, menguji sumber penulis, ada interaksi antara penulis dan pembaca, dan menerima atau menolak. Yang kelima, mengingat lebih lama seperti mengerti bukan menghafal, dan langkah-langkah untuk mengingat. Lalu yang terakhir, keenam, membuat catatan seperti manfaat catatan, pokok-pokok yang dicatat, jenis catatan, banyaknya sumber, akurat, lembaran dan buku tulis, dan sistem kartu. Baiklah, yang untuk selanjutnya yaitu membaca cepat. Kegiatan jenis membaca ditinjau dari segi terdengar atau tidaknya suara dalam membaca, maka prosesnya dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, membaca nyaring. Membaca nyaring adalah suatu aktivitas atau kegiatan yang merupakan alat untuk menangkap serta memahami informasi, pikiran, perasaan seseorang pengarang. Membaca nyaring yang baik menuntut agar si pembaca memiliki kecepatan mata yang tinggi serta pandangan mata yang jauh, karena mereka harus melihat pada bahan bacaan untuk memelihara kontak mata dengan para mendengar. Yang kedua, membaca dalam hati. Pada saat membaca dalam hati, kita hanya mempergunakan ingatan visual atau visual memory yang melibatkan pengaktifan mata dan ingatan. Tujuan utama dalam hati silent reading adalah untuk memperoleh informasi. Membaca dalam hati dapat dibedakan menjadi dua bagian, yaitu yang pertama, membaca ekstensif. Membaca ekstensif berarti membaca secara luas. Objeknya meliputi sebanyak mungkin teks dalam waktu yang singkat mungkin. Oleh karena itu, yang menjadi tujuan dan tuntutan kegiatan membaca ekstensif adalah memahami isi bacaan yang penting-penting dengan cepat. Dengan demikian, membaca secara efisien dapat terlaksana. Membaca ekstensif terdiri dari membaca survei. Sebelum membaca, maka biasanya diteliti terlebih dahulu apa-apa yang akan ditelaah. Kita akan mensurvei bahan bacaan yang akan dipelajari, yang akan ditelaah dengan cara memeriksa dan meneliti indeks-indeks daftar kata-kata. Demikianlah video yang dapat saya buat. Terima kasih atas perhatiannya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.